Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas B1 di bawah mata kuliah Fisiologi Tumbuhan dengan tugas untuk mempresentasikan mengenai peristiwa osmosis. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Hadi. Saya Muhammad Hisam Al-Ghariri. Saya Naila Aziza. Saya Nesri Samosir. Saya Dewi Anissa. Saya Muhammad Rifki Maulana. Saya Ahmad Hidayatullah. Saya Muhammad Hanafi. Semuanya, tahukah kalian bahwa sekitar 90 hingga 95% tubuh tanaman terdiri dari air. Air bukan hanya pengisi sel, tapi juga bekerja sebagai sistem hidrolik yang memberikan tekanan turgor agar tanaman bisa berdiri tegak. Hari ini kita akan mempraktikkan salah satu cara air berpindah ke dalam sel luar tumbuhan melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah perpindahan molekul air dari larutan yang potensial airnya tinggi atau hipotonik ke larutan potensial airnya rendah atau hipotonik melalui sebuah membran semi-permeabel. Membran ini unik karena hanya bisa ditembus oleh air dan zat tertentu saja. Mari kita lihat bagaimana prosesnya bekerja pada depan. Guys, ini bahan-bahan praktik yang akan kami gunakan dalam melakukan praktik osmosis. Yang pertama, gelas plastik yang diisi dengan air sebanyak 2 gelas. Yang kedua, kentang ukuran 5 cm, sendok dan garam. Langkah selanjutnya kita akan menaruh 5 sendok garam memakai sendok teh, tetapi kita tidak mempunyainya, jadi kita kira-kira saja ya. 1, 2, 3, 4. Sekira merata kita akan aduk. Sampai larut. Jika sudah diaduk, kita akan taruh kentang yang ada garam dan tidak ada garamnya secara bersamaan, hitung selama 30 menit. 1, 2, 3. Kita lihat perbedaannya, yang garam mengapung, yang tidak ada garamnya masih ada di dasar. Setelah kita diamkan, mari kita amati perubahan fisiknya secara mendetail. Pertama, lihatlah kentang yang direndam dalam larutan garam. Untuk teksturnya menjadi lebih lunak dan lentur. Sedangkan untuk tekstur yang di air biasa menjadi lebih padat dan keras. Secara ilmiah, larutan garam pekat ini bersifat tebal. Artinya dia memiliki konsentrasi gas larut yang lebih tinggi dibandingkan cairan di dalam sel kentang. Karena sel kentang memiliki membran semi-permeabel, air di dalam sel akan bergerak keluar ke larutan garam untuk mencapai kelembapan. Akibatnya, sel kehilangan air, volumenya menyusut, dan isi sel terlepas dari dinding selnya. Peristiwa inilah yang kita sebut dengan osmosis. Tanpa tekanan air yang cukup di dalam, kentang kehilangan kekakuannya dan menjadi lemas. Melalui proses osmosis, air masuk ke dalam sel-sel kentang hingga sel tersebut menjadi sangat tegang. Keadaan tegang antara dinding sel dengan isi sel ini disebut sebagai turgor. Dan tekanan yang dihasilkan disebut tekanan turgor. Tekanan inilah yang membuat kentang terasa jauh lebih kokoh. Eksperimen sederhana ini sebenarnya mencerminkan apa yang terjadi setiap detik di dalam tumbuh-tumbuhan. Perlu kita ingat bahwa 90 hingga 95% tumbuh tanaman disusun oleh air. Air bukan hanya pelarut, tetapi juga komponen reaktif dalam metabolisme dan sistem hidrolik utama tumbuhan. Tekanan turgor yang kita lihat pada kentang tadi adalah alasan utama mengapa tumbuhannya tidak bertahan, seperti bayam atau bunga-bungaan bisa berdiri tegak dan tidak layu. Selain memberikan dukungan struktural, osmosis juga memegang peran kunci dalam
pengabsorpsian air oleh sel-sel akar dari dalam tanah untuk diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh silam. Stomata akan buka saat sel penutupnya terisi oleh air melalui osmosis sehingga tekanan turgornya naik, memungkinkan tanaman untuk bernapas dan berfotosintesis. Stabilator suhu di mana air menyerap panas agar suhu tubuh tumbuhan tetap stabil untuk mempertahankan metabolisme. Kesimpulannya, osmosis adalah bentuk transfer pasif yang sangat vital. Tanpa proses ini, sel tumbuhan tidak akan mampu mempertahankan keseimbangan airnya, yang pada akhirnya akan menyebabkan tanaman kehilangan air dan layu mati. Dukungan mekanis serta terganggunya proses transportasi nutrisi. Cukup sekian video presentasi kami pada hari ini. Semoga peristiwa osmosis atau materi kita hari ini dapat menjadi pelajaran bagi kita semua. Kami cuma sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.